Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahman dengan NIM 341 1211037. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang tree, tentang entry ya sebenarnya. Lebih tepatnya untuk membuat silsilah Nabi Muhammad. Ini kita akan langsung screen saja kodenya. Di sini ada kodenya. Sedikit saya akan memberikan penjelasan sebelum cara penginputan datanya ya. Di sini pertama ada tipe bentukan tentang struct. Di sini ada child, itu untuk anak-anaknya, sibling yaitu saudara, artinya untuk apabila anaknya itu memiliki lebih dari satu atau lebih dari dua anak gitu. Jadi misalnya A memiliki anak 3, jadi ada A1, A2, dan A3. Di sini saya membuat sebuah pointer global dengan pointer root dan new node. Di sini create new tree. Apabila root tidak sama 0 berarti tree-nya sudah dibuat karena sudah ada root-nya gitu, sudah ada akarnya. Jadi apabila root belum dibuat akan seperti ini, yaitu root akan diisi dengan label, root child-nya langsung dibuat 0, sibling-nya 0, parent-nya 0, karena root itu udah paling atas jadi tidak memiliki parent, tidak memiliki orang tua. Dan apabila sudah, langsung akan ada indikator si out not di sini labelnya itu si rootnya itu nanti isi data root yang nanti kita inputkan atau diisi nanti di bagian main driver berhasil dibuat menjadi root. Ini sebagai indikator aja saat di tampilannya. Di sini semuanya dibungkus dalam sebuah prosedur yang dinamakan create new tree dengan parameter string label. Lalu di sini ada bagian memiliki fungsi dengan nilai fungsi yang akan direturnkan yaitu not. Not yaitu tadi tipe bentukannya. Di sini dengan nama insert child yaitu menambahkan anak dengan parameter string label, dan not itu sendiri nanti alamatnya di mana. Karena ini seperti bentuknya linked list gitu. Nah, di sini ada if root, apabila rootnya kosong berarti tree belum dibuat, ini bakal balik lagi ke bagian nanti kita harus mengisi dulu create new tree atau kita harus memanggil create new tree di bagian main driver. Apabila tidak nol maka akan langsung masuk ke sini. Di sini if not akan ada kondisional lagi, if not childnya tidak sama dengan nol atau berarti udah ada isinya. Kalau udah ada isinya akan masuk ke sini, yaitu berarti artinya dia udah punya anak pertama, maka akan dilanjutkan kepada saudara-saudaranya atau sibling untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila childnya masih 0, berarti kan dia masih belum punya anak nih. Apabila mau ditambahin anak, dia masih bisa sini. Di sini tuh kan child 0, ini berarti untuk yang selanjutnya bakal dinolkan. New node siblingnya 0 juga, jadi langsung dibuat seperti di linked list untuk alamat atau pointer selanjutnya langsung dinolkan karena anggap aja itu menjadi yang terakhir gitu. Di sini ada bagian height itu yaitu untuk melihat seberapa tinggi atau berapa banyak tingkatan pada tree. Di sini height ada height childnya dengan isi memanggil lagi recursive, namanya recursive dari bagian node childnya, dan di sini ada node untuk node siblingnya juga. Di sini ngisinya ada head sibling, head child. Apabila head child lebih besar dari head sibling maka yang direturnkan ada head child. Jadi misalnya di sini akan ada 3 di childnya ada 3, di siblingnya ada 2 gitu. Nanti yang direturnkan adalah child itu.
terus nanti itu kan untuk melihat seberapa tingginya gitu kan. 3 sama 2 nanti dilihat yang paling bawah 3, berarti yang paling tinggi 3 ya, secara garis besar seperti itu. Begitu juga sebaliknya, nanti akan plus 1 secara rekursif terus sampai nanti ke root. Lalu di sini ada find. Di sini find untuk seperti biasa ya, di pertamanya akan ada pengecekan terlebih dahulu, karena di sini untuk mengecek tree sudah dibuat atau belum. Nah di sini apabila sudah dibuat tree-nya, di sini apabila not-nya sama dengan kosong, jadi yang kita sudah buat alamat yang kita cari ternyata belum dibuat, belum ada isinya, maka di sini akan ada pengecekan lagi. Dan apabila ada isinya, langsung dikeluarkan isi dari not itu, nilainya berapa atau stringnya apa, terus root dari tree itu apa, jadi root yang paling atasnya gitu. Terus di sini ada parent, apabila dia berada di root, dia kan pasti dia tidak punya parent. Dan apabila dia bukan di bagian root, berarti dia memiliki parent dan akan direturnkan nilai parentnya, bukan direturnkan, diprintkan atau ditampilkan nilai parentnya. Dan lalu di sini apakah dia memiliki turunan atau child. Apabila dia tidak memiliki, akan direturnkan ini, dan apabila dia sudah memiliki, akan keluar ini. Lalu di sini ada bagian transversal atau preorder, yaitu membaca preorder itu dari root ke kiri semua, terus langsung ke kanan. Jadi selesaikan dulu yang belah kiri baru ke kanan. Lalu di sini saya tidak masukkan karena sepertinya tidak perlu. Lalu langsung masuk ke main driver. Di sini saya sudah membuat nodes sebanyak ini. Ini sebenarnya untuk memberikan nama-nama dari setiap nama, atau kan di sini akan membuat silsilah gitu. Setiap namanya akan saya berikan nama masing-masing gitu. Di sini seperti yang diketahui abjad untuk kode turunan keberapa. Jadi untuk A itu turunan ke 1, B turunan kedua, sampai ke N turunan ke 14 kalau nggak salah. Di sini ada angkanya, angka 1, 2, 3 gitu. Angka itu untuk menentukan anak keberapa. Untuk menentukan anak keberapa di turunan tersebut, atau kan dari kiri ke kanan. Jadi begitu urutan dari kiri ke kanannya berapa, keberapa. Seperti yang kita ketahui, di sini ada bagian mohon maaf. Nah, di sini ada bagian yang terlebih dahulu. Ada bagian silsilah nabi. Di sini ada Kusai, Abdul, dan Muhammad. Di sini dan Muhammad. Nah, penentuannya sama seperti tadi. Kan Abdul Ujal, Abdul Manaf, Abdul Dar itu, ini komanya tuh pokoknya polanya tuh isi dari label yang akan kita isi, koma parentsnya di mana. Di sini parentsnya kan karena di sini anak pertama atau turunan pertama, jadi langsung ke Kusai atau ke root. Begitu pula selanjutnya disesuaikan dengan pola yang ada pada silsilah nabi yang tadi telah saya tunjukkan. Apabila sudah semua, ini lalu memanggil beberapa prosedur atau fungsi yang telah saya buat di atas, seperti hide, find, reorder. Lalu nanti apabila kita running-kan akan hasilnya seperti ini. Ya di sini ada Rahman. Di sini saya masih bingung juga, tapi saya mencoba. Lalu di sini ada not Kusai. Atas nama Kusai berhasil dibuat menjadi root, karena tadi dia rootnya itu atas nama Kusai. Ya, lalu sini ada penambahan anak turunan pertama seperti yang sudah disebut, ada Abdul Uja, Abdul Manaf, dan Abdul Dar.
lalu lanjut ke penambahan anak turunan kedua Asab jadi anak dari Abdul Uzza, terus lalu di Adam Muthalib jadi anak dari Abdul Manaf, Hashim jadi saudara anak dari Muthalib atau anak kedua lah gitu, jadi saudaranya. Naufal juga jadi saudaranya dari Muthalib dan Hashim, yaitu anak-anak Abdul Manaf. Lanjut ke bagian turunan ke-6. Di turunan ke-6 di sini ada Nabi Muhammad SAW yang berhasil ditambahkan jadi anak dari Abdullah. Abdullah itu diambil dari ini. Pokoknya semua pemanggilan PNS itu disesuaikan dengan nama yang telah saya inisialkan dengan not. Datanya saya simpan di dalam not itu. Lalu di sini tadi ada ini kita akan sampai ke keturunan ke-7. Turunan ke-7 ditambah root berarti menjadi 8. Maka benar di sini tinggi dari pohonnya itu 8. Lalu di sini saya mencari di bagian find untuk not F2. Not F2 itu kan F2 itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Bible note-nya Muhammad, root note-nya Kusai, root dari keseluruhan tri, lalu parent-nya ada Abdullah. Karena orang tua dari Nabi Muhammad di sini adalah E4, sedangkan E4 di sini adalah Abdullah. Lalu di sini ada turunan dari Nabi Muhammad SAW-nya ada Qasim, ada Ibrahim di sini. Turunan ke-7 ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Ibrahim. Lalu di sini ada pre-order. Pre-order itu dilakukan dari yang paling bawah menuju ke atas. Di sini saya pre-ordernya mulainya dari E4. E4 itu yaitu dari Abdullah, berarti dari Abdullah ke kiri bakal langsung ke Muhammad lalu ke anak-anak Nabi Muhammad. Ya. Mungkin begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Di sini karena saya juga masih belajar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah menonton dan bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.